Halo guys, selamat datang di konten Now Iki, Sinau Ikigai. Kali ini kita punya judul menarik nih, ya, Revolt Industry, Jawara Kriya Kulit Indonesia. Dan kita kedatangan bintang tamu spesial kali ini, ownernya sendiri, kebetulan Revolt Industry. Ini salah satu owner sih sebenarnya dari beberapa owner di Revolt. Thank you banget, perkenalkan ini Stephen Firmawan, ya. Kita akan ngobrol langsung. Kenapa kok kita pasang tadi Jawara, ada kata-kata Jawara dan Kriya, itu satu hal yang menarik ya. Jawara ini kita melihat Revolt Industry ini sudah mencapai satu titik di mana yang pernah kita bahas di akuniku, yaitu Ikigai ya. Jadi kita menganggap bahwa Revolt ini sudah pada tahap Jawara ya. Boleh dibilang, yang saya tahu nih, mungkin nanti dikonfirm ya Evan, produknya sudah go internasional ya. Itu salah satunya yang menyebabkan Jawara. Kemudian Kriya, ini yang menarik, bahwa produk yang diproduksi oleh Revolt Industry ini produk kulit yang mana 100% handmade ya. Jadi murni buatan tangan manusia, ini yang unik ya. Nah, nanti kita ada satu video tentang bagaimana produk-produk yang ada di Revolt. Like how a victory would be worthless without hardships and struggles. Freedom means nothing without creations and change. Freedom is made real by our actions. Kita pengen tahu sih awalnya Revolt itu seperti apa, prosesnya sampai terbentuk Revolt. Ya, oke, terima kasih nih sebelumnya. Bukan hanya karena sudah diundang nih para bapak-bapak dosen, tapi udah dibilang juara ini loh, belum. Ini menarik sebenarnya. Jawaranya versi apa dulu ini? Nah, mungkin cerita sedikit kalau supaya mudah sebenarnya Revolt Industry itu apa? Revolt Industry itu sebenarnya kami ini sebuah band lokal independen yang menyediakan produk-produk fashion yang berbasis material kulit. Secara spesifik dalam rangka kita menyediakan produk-produk kami menyediakan dengan bahan baku yang berbasis lokal juga. Jadi material-material kulit yang kita gunakan adalah material kulit yang berasal dari Indonesia juga. Lebih dari itu, basis pengerjaan produk kami itu berbasis karya tangan, kriya tadi itu. Nah, itu betul-betul 101% karya tangan, lebih dari karya produksinya saja, kesemuanya kita lakukan secara independen di kota Surabaya ini juga. Jadi salah satu yang menjadi daya tarik selain secara produk sebenarnya juga bagaimana kami mengkreasi dan menjalankan brand kami dan hingga output terakhirnya berupa produk tersebut. Nah, kita lakukan secara bersama-sama, secara kolektif. Total sekarang kami hampir ada 40-an orang. Itu kami kerjakan mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari designing, sampai production, sampai after sales, termasuk juga sampai administrasi, operasional, semua secara independen kita siapkan sendiri. Nah, secara umum, akhirnya harus bicara terkait konsep dulu. Konsepnya itu dari namanya sendiri nih Pak, Bapak-Bapak. Namanya kan Revolt Industry. Itu berangkat dari mana sih? Sebenarnya berangkatnya itu dari masing-masing dari kami. Kami itu dengan bangga seringkali kalau ngobrol dan cerita ke orang, atau setidaknya ngerasa sendiri, kita itu merasa punya gaya pikir dan bagaimana kita menjalankan hidup, dan spesifik berbicara bisnis, kita punya pandangan yang berbeda dengan kebanyakan orang gitu. Secara umum sih, mungkin gambaran mudahnya, saya sering ngobrol juga ke banyak orang, kalau bicara bisnis itu tentang profit, kesannya membosankan Pak. Siapa sih yang ngomongin bisnis itu tidak ngomongin profit? Siapa sih yang bikin bisnis itu tanpa memikirkan profit? Jadi sebenarnya itu usang, membosankan untuk dibicarakan.
Sebaliknya, kami selalu punya pemikiran, jarang orang yang punya pikiran bahwa ternyata bisnis itu bisa dijadikan satu bentuk daya, satu bentuk moda untuk kita itu memberi satu bentuk kebajikan gitu. Nah ini kayaknya jauh banget ya. Apa sih hubungannya? Nah, itu ikigai itu. Begitu ya Pak. Mungkin nanti dengan lanjut. pertanyaan dari bapak-bapak ini bisa bantu saya untuk jelaskan lebih lanjut. Oke. Gimana? Spesifik nih tentang produk kulit. Sebenarnya juga penasaran sih. Pernah ngobrol sih dengan Evan secara offline waktu itu ketemuan. Ada cerita yang eksotis tentang kulit sapi. Nah, itu gimana sih, Evan? Kenapa kok sampai memilihnya produk berbasis kulit sapi? Betul. Passionnya kok kulit? Betul. Passion saya sebenarnya bukan kulit, Pak Ponco. Menarik ini. Jadi sebenarnya saya tidak sendiri, Pak. Ada 3 partner yang lain. Tapi untuk khusus ini saya mewakili diri saya sendiri. Passion saya tuh bukan kulit sebenarnya. Nah, saya sendiri nggak tahu ini passionnya apa. Cuman saya nggak seneng, Pak, kalau kita hidup itu gitu-gitu aja. Kita hidup itu tidak ada manfaatnya. Saya pernah bercanda dengan Pak Aris. Saya terinspirasi satu orang punya pikiran bahwa hidup itu harus ada manfaatnya gitu. Untuk membuktikannya itu gampang sekali. Nah, membuktikannya gampang sekali. Jadi andai kata kita lagi mau nanam bonggot pisang, kita tanam 2 biji, yang satu berbuah, yang satu nggak berbuah. Yang nggak berbuah juga kita tebang gitu. Bahkan gedebok pisang aja kita nilai dari manfaatnya. Masa kene iki wong ora di nggak bisa diminta manfaatnya gitu. Nah itu inspiratif sekali dan ini berkaitan dengan apa itu revolt industry gitu. Revolt itu sendiri kan secara kata artinya kan sebenarnya satu kata aktif verb, satu kata kerja untuk menunjukkan satu bentuk aksi to rise up against something or someone, untuk melawan, untuk berjuang dan seterusnya. Itu revoltnya. Sementara industrinya itu kita ambil dari kata industrious, bahwa secara harapan kita itu mau industrious, kita mau tak henti, bahwa sebenarnya revolt industry itu sebuah perjuangan yang tiada henti. Nah pertanyaan kritis selanjutnya kan berjuang untuk apa gitu, apa sih yang Anda perjuangkan begitu. Nah ternyata perjuangan kami adalah perjuangan yang juga memang belum tentu ada habisnya. Perjuangan kami itu tentang bagaimana kembali lagi hidup itu lebih bermanfaat. Setiap orang itu kan punya waktu nih yang terbatas yang harus kita gunakan gitu. Bagaimana caranya dengan waktu yang terbatas ini kita mampu manfaatkan secara maksimal. Nah, kenapa endingnya jadi bentuknya kulit, produk kulit? Mengapa handmade? Sebenarnya semua ada alasannya, Pak. Contoh bicara kulit, orang terutama Indonesia tidak banyak yang sadar bahwa ternyata kulit sapi Indonesia itu punya daya jual yang luar biasa, Pak. Wow. Secara kualitas dan kuantitas, Indonesia itu salah satu penghasil kulit yang terbaik bahkan sedunia. Ini bahkan kita orang aja jarang yang tahu, Pak. Kulit sapi terbukti yang spesifik. Itu ya? Oh jelas. Semua orang yang tahu tentang kulit pasti berpendapat sama dengan saya. Yang spesifik adalah kulit sapi Jawa, Pak. Mungkin pernah tahu yang kulit dia ada punuknya, yang warnanya kalau nggak putih coklat muda itu. Itu secara kualitas pori-pori itu yang terbaik. Jadi banyak sekali produk di luar sana, major brand besar itu basis kulitnya kulit sapi Jawa ini, Pak. Dari material saja kita sudah menang gitu. Bicara tentang quantity, kenapa saya berani bicara terkait quantity ini? Kita salah satu penghasil. Iya memang karena kita tingkat produksi sapinya tinggi. Yang menarik berbicara tentang kapasitas ini itu ngelihatnya dari mana? Satu fakta yang menarik, industri berbasis kulit itu sebenarnya industri yang kedua. Dan ini juga orang lain belum tentu sadar, Pak. Industri pertamanya adalah industri pangan, yakni daging. Tidak ada ceritanya kita ini hanya ambil kulitnya doang. Nggak ada, Pak. Ini itu industri yang kedua sebenarnya. Itulah kalau secara terbalik saya sering bicara ke orang, saya ini sudah di jalan yang tepat. Karena saya berada di satu bentuk industri yang sifatnya kekal, abadi, Pak. Selama kita sapi itu ada, maka kulit itu ada, Pak.
Sejauh apa sih sapi itu ada? Ya sejauh kita makan, Mbak. Nah, secara menarik ke Indonesia Raya. Sebuah kepastian itu. Sebuah kepastian, Pak. Secara bangsa ini juga majority dari semua citizennya adalah Muslim. Saingan kita adalah India. Sementara India itu majority-nya bukan Muslim, mereka Hinduism. Jadi secara konsumsi beef sendiri, kita tuh relatif memang jauh lebih menang gitu loh. Ini masih bicara unsur ekstrinsiknya, masih ada unsur yang lebih seksi lagi sebenarnya, Pak. Bahwa kulit itu adalah salah satu material yang menjadi satu bukti upcycling paling kuno, Pak. Sekali lagi kita bunuh hewan itu nggak ada ambil kulitnya, ini sampah. Tetapi menariknya sampahnya bisa kita pakai, Pak. Jadi bermacam-macam alat. Menjadi barang-barang istimewa, betul. Betul. Ini baru bicara yang keseksian di sisi ini. Nah, saya itu sampai punya mimpi, saya sempat ngobrol dengan Pak Aris karena saya belum menemukan, Pak. Saya itu punya harapan punya satu bentuk entah buku, entah dokumenter. Saya mau mengurai hikayat kulit sapi Indonesia, Pak. Wow. Apa sih? Boleh. Apa sih efeknya? Nanti kalau bisa bisa diuraikan nanti di acara Now IKI juga. Next. Oh, boleh. Next. Kira-kira begitu, Pak. Jadi penggunaan material kulit sapi sendiri yang notabene kita lokal itu sudah sebuah validasi kita itu berjuang. Andai saja saya ketemu Pak Jokowi nih, saya mau ngomong ini, Pak. Bapak daripada ribet-ribet invest ini invest itu, Bapak mau nggak investasi di kulit sapi, Pak? Karena ini regeneratif. Ini sumber daya yang sangat regeneratif, Pak. Dan ini saya berbicara tidak hanya atas nama material. Ada satu fakta lain yang nyambung ke craftsmanship-nya. Kenapa saya pilih handmade? Manusia Indonesia itu manusia yang diberkati dengan kemampuan hastakarya yang sangat baik. Betul. Seumur-umur saya lihat dan menurut observasi saya, kemungkinan besar ya ini kultural dan historis sekali. Betul. Di pelbagai tempat seluruh Indonesia kita punya batik, kita punya arca, kita punya apa. Kita sangat lekat dengan kemampuan hastakarya. Ini cukup berbeda, cukup sangat-sangat kontras ketika kita bandingkan dengan mungkin yang lebih ke Western ya. Mereka relatif tidak jauh bermain di sini. Memang saingan kita, contoh saya sebut negara lain, India, Thailand, Jepang, sama secara kultural, secara historik, mereka punya banyak sekali pendekatan artistik tangan. Dan atas dasar itu juga menurut saya, akhirnya banyak sekali, Pak, produk-produk yang dibuat di Indonesia, termasuk juga brand-brand yang besar, Pak. Itu banyak sekali dibuat di Indonesia, Pak. Kita yang pegang material, kita yang punya kemampuan untuk bikin barangnya, kenapa kita nggak dapat banyak? Ini perjuangannya. Karena kita nggak punya brand equity itu tersebut. Betul. Kita yang diperlukan itu, Pak. Revolt ini membuat satu poin duluan, walaupun masih dalam proses ya, itu adalah brand equity dibangun di negeri Indonesia. Betul. Bahkan gini sih, sempat tahu ya dalemannya Revolt ya, bahwa ada satu konsep produksi borongan, Betul. Nah ini kan impact-nya besar banget ke masyarakat. Boleh diceritain nggak itu seperti apa, Pak? Oke, mungkin ini nyambung sedikit dengan handmade, Pak. Namanya handmade itu nggak mungkin seperti mesin. Mungkin perbandingannya kalau handmade selesai satu, yang mesin udah selesai 10 bisa lebih gitu. Sebenarnya ya banyak value-nya. Sesuatu yang handmade ya pasti secara value lebih personal, lebih hebat. Antara satu produk dengan yang lain tidak mungkin sama. Sama, persis. Betul. Ada lagi yang setelah saya jalankan, Pak, ada yang lebih menarik, Pak. Bahwa kalau Revolt Industry itu stay true terus di jalur handmade, dia harus berbagi. Karena nggak ada mesinnya, Pak. Mau lebih banyak harus lebih banyak orang gitu loh. Dan ternyata orang ini bukan mesin. Ketika menjalankan satu rutinitas produksi, dia dipengaruhi betul terhadap hatinya, kondisi kesenangannya, happiness-nya, kesehatannya. Karena bukan mesin, Pak. Nah di sini saya belajar banyak sekali, dan itulah kenapa saya berani bilang saya jatuh cinta sekali dengan handmade. Karena akhirnya banyak sekali nilai-nilai yang muncul gitu loh. Nah kaitannya dengan borongan rumah, kalau
secara konsep sebenarnya satu titik di tahun pertama atau kedua kami lumayan baik growth-nya. Kita lakukan semua production juga independen di workshop kami. Satu titik nggak sanggup Pak, bikin satu dompet itu untuk jahitnya saja Pak, menjahitnya saja mungkin total alokasi waktunya bisa 3 jaman satu dompet. Itu step menjahit tangannya saja. Nah, satu titik memang kalau saya dulu punya waktu senggang 1 minggu, akhirnya nggak main sama teman-teman, saya banyak main ke rumah teman-teman tim Pak. Kebetulan banyak dari tim produksi itu ada di skala masyarakat buruh sebut. Jadi saya sering keliling Pak ke rumahnya. Jadi kalau yang lain kenal dengan timnya itu kenal nama, saya kenal sampai sekeluarganya, bahkan sampai tetangganya Pak saya kenal. Nah saya main ke rumah teman-teman ini banyak di daerah Surabaya lah, masuk-masuk gang-gang, kampung-kampung. Ada beberapa fakta yang menarik yang saya lihat. Satu, ibu-ibunya dulu Pak, bahwa ternyata di kelas masyarakat ini para ibu-ibu itu tugasnya relatif sama. Ibu-ibu itu tugasnya yang ngomong anaknya, masak buat keluarganya gitu. Keluarga. Sehingga dalam kesehariannya kalau memang si ibu tidak bekerja, kalau anaknya sudah bangun dikasih makan berangkat sekolah, ya tamat. Ketemu lagi tugasnya setelah nanti anaknya pulang. Paling berat ketika si suami pulang. Ini sesuatu yang bagus pengamatannya gitu. Ya. Betul. Saya amatinya begitu. Terus. Ketika suaminya pulang, nggak ribut, ngadang sego dulu. Kalau perlu ada kopi panas sama pisang goreng toh. Gimana Pak harinya kan gitu. Nah selepas itu sekitar jam 7 jam 8 setelah maghrib itu juga habis tugasnya. Nah ini satu fakta yang saya lihat dan menarik. Fakta kedua, nyata-nyatanya di scale society ini ternyata mereka juga selalu butuh extra income gitu loh. Nah banyak yang melakukan hal-hal yang akhirnya dilakukan di waktu sela gitu, ngelipetin packaging apa segala macam. Gitu. Sampingan Di sini sampingan Pak. Di sini keluar ide dari saya yang bertalian dengan tim. Saya akhirnya bikin satu bentuk ide. Kita mengkreasi satu unit bisnis, bukan satu, berbagai unit bisnis yang berafiliasi dengan bisnis kami di Revolt Industry. Apa itu? Ya mini production site kasarannya. Jadi saya bergerak, saya framing dulu tim production yang ada di workshop. Saya datang ke rumah-rumahnya, saya petakan dulu di setiap rumah-rumah itu dia punya tetangga yang mau jalan ikut production itu berapa. Secara kepemilikan unit bisnisnya bukan pemilikannya ada di Revolt, bukan, tapi di tim productionnya Revolt ini gitu. Jadi kita ciptakan satu metode pricing, kita kasih harga yang notabene harganya nanti terliput margin si anggota tim kami yang bawa pulang tugas ini. Sebagai ganti dia untuk mengatur berikut juga mendeliver tugasnya dengan baik beserta mungkin resikonya kasarannya. Jadi memang kita sediakan satu bentuk margin, kita awali dengan bentuk edukasi dulu. Jadi kita ajarkan caranya dan sebagainya. Dan menurut hemat saya, akhirnya itu membantu banyak. Karena akhirnya situasi di workshop Revolt sendiri, kita bisa even tripling output production tanpa harus nambah jumlah manusia atau investment yang lain seperti tempat dan sebagainya. Di satu sisi lain ternyata luar biasa baik, kita memberi satu bentuk tambahan, lebih income, dari tambahan income, terutama untuk tim dari Revolt sendiri. Yang lebih berharga menurut saya adalah pengalaman, bagaimana mereka harus memanage orang, bagaimana mereka harus bertanggung jawab terhadap satu kegiatan bisnis. Akhirnya mereka mulai sedikit banyak berpikir untuk investasi, misalnya terkait alat, kita yang bantu sediakan. Akhirnya sifatnya bermitra seperti itu Pak. Itu jadi, mungkin yang ditanya Pak Aris. Nah bener, menarik ya. Berarti ini salah satu bentuk apa ya, kalau kita lihat sekarang kan ada namanya corporate entrepreneurship-nya. Dan inilah bentuk konkretnya. Akhirnya tim produksi itu mentalitasnya bukan sekedar pekerja atau craftsman ya, tapi they own their own business gitu kan.
Nah, ini yang menarik nih. Kita pengen tahu nih, Ben. Sempat waktu di akuniku kan aku singgung ada kejadian kebakaran di Revolt, and then Revolt akhirnya bisa rise up, bangkit lagi. Itu justru terjadi sebuah bencana, tapi bencana itu justru bisa dimaknai sebagai sesuatu. Ya, menurut saya itu menarik sekali, betul. Nah, bahkan sepengamatan saya ini malah menjadi satu peluang ya, Pen ya. Nah, itu ceritanya gimana, Pen? Ya, sebenarnya kalau ngomong kesulitan, Pak, bukan hanya kebakaran itu, Pak. Jadi kebakaran itu terjadi di tahun pertama kami, pasca setahunan lebih pertama kami, workshop kami terbakar gitu. Kita memulai segalanya dengan sangat sederhana, Pak. Modalnya hanya 7 juta rupiah, kita nyewa garasi orang. Per bulan kita cuma bayar 500.000 include semua, yang kobong saomai, serumah-rumahnya kebakar. Naas sekali itu, karena korsleting. Kebanjiran juga sudah, Pak Aris saksi juga itu. Kebanjiran. Terus kegarong juga sudah, Pak. Kecolongan ya. Sudah. Terus terakhir ya pandemi, sebagaimana semua ya ngerasain. Nah, yang menarik memang sesuai Pak Ponco bilang gitu, pasca kena kesulitan malah besar, dan secara kedataan memang demikian. Pasca kebakaran itu kita leaping jauh sekali, scaling jauh sekali. Sampai kadang-kadang saya bikin bercandaan, Pak. Kalau misalnya udah sampai susah, yuk kita cari apa kayak yang susah-susah lagi, dibakar lagi apa bagaimana nih guyonannya. Oke. Karena kok kemarin habis kebakaran bangkit, lebih dari bangkit berkembang. Habis kemalingan bangkit berkembang. Mudah-mudahan ini pandemi juga nih. Bikin berkembang gitu. Nah, kalau menurut gimana? Enggak. Terus sekarang sampai saya melihat latar belakang ini kan kelihatan keren sekali ini. Ya, gimana ceritanya ini? Jadi ini bagaimana scaling up-nya itu tadi? Yuk. Ya. Ini yang tempat saya ngobrol nih, ini adalah tokonya Revolt Industry yang official, Pak. Kami ada toko di Kendang Sari, dekat sekali dengan universitas ternama di Surabaya. Jadi boleh ditunggu main ya. Terus ini baru jalan setengah tahun ini, Pak. Kami berkolaborasi dengan ada 2 entitas yang lain gabung di sini. Di sini ada kafe, ada kantor dan toko kami. Berarti bisa nongkrong ngobrol di situ ya? Oh, sangat bisa, Pak. Saya setiap hari Senin sampai Sabtu di sini, Pak. Ditungguin. Oke. Ada kafenya. Tim kami berempat visit ke sana nanti, Wandi. Bisa, Pak. Perutnya kosong ya, tapi Pak. Nanti kita makan di sini. Pasti nyobain. Thank you for inviting. Nanti boleh, silakan, ada kelanjutan. Terus scaling up-nya. Bagaimana bisa berpikir tentang itu tadi, menuju ke sana itu? Kalau masalah scaling up-nya malah nggak pernah kami pikir, Pak. Oh gitu ya? Ini yang saya juga nggak ngerti gitu kalau ditanya. Karena kok seingat saya ketika menjalankan nggak pernah mikirin itu gitu, Pak. Kami tidak pernah berpikir lompat gitu. Teknis sekali, bayangan-bayangan kami itu teknis sekali, pendek-pendek. Secara yang visi besarnya biasanya itu ada dalam diskusi-diskusi di luar kerjaan, Pak. Nah, di saat-saat kami nongkrong dan sebagainya. Cuman saya berani bilang sebenarnya yang menurut saya bisa bertanggung jawab terhadap eksistensi kami itu masalah mental sepertinya, Pak. Saya berani bilang mentalitas kita itu bulldog sekali. Mungkin karena diberi kesempatan belajar banyak ya, seperti saya bilang kebakaran sudah, ini sudah dan sebagainya. Akhirnya kami punya mentalitas itu super strong. Saya itu percaya dengan kekuatan sugesti. Pikiran. Betul. Kayak Margaret Thatcher bilang kan, Pak, hati-hati dengan apa yang engkau pikir, maka akan engkau ucap. Hati-hati dengan yang kau ucap, maka akan kau lakukan. Hati-hati dengan yang kau lakukan, itu akan jadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan, itu jadilah kamu. Hati-hati dengan yang kau pikir, karena itu siapalah kamu. Nah, saya percaya itu. Jadi saya tipe yang nggak pernah punya plan B, Pak. Oh, ini menarik nih. Kenapa, Ben? Kok tidak ada plan B? Karena umumnya kan orang selalu berpikir
kalau saya bikin satu plan harus ada backup plan-nya kalau gagal kan. Nah ini kenapa? Mungkin secara literal pasti ada plan B Pak. Tapi yang saya maksud secara mindset gitu. Saya nggak pernah mau punya mindset menyiapkan diri untuk gagal. Karena saya percaya sekali kekuatan pikiran ini, kekuatan mindset itu Pak. Yeah. Saya banyak dibilang gila buka ini Pak. Bekerja sama karena di era pandemi kok malah buka, keluar duit banyak dan sebagainya. Ya saya bilang ya memang gila. Saya bilang ini saya memang gila dan bodoh gitu saya pikir. Iya, iya. Cuman saya punya pikiran kok sederhana sekali. Ibarat ini main basket, ini sudah kuarter terakhir, posisi kita kalah nih sama COVID-19, kalah 2 bola, menit-menit terakhir. Ya kita pilih untuk defense apa offense Pak? Ya saya offense ya pasti ya. Termasuk kalau contoh kayak kita main poker deh, udah kalah chip nih Pak. Udah kalah nih, dia musuhnya udah chipnya udah banyak banget. Ya kalau saya mending saya all in Pak. Habisin sekalian ya. Habisin sekalian gitu. Kalau nggak usah main. Iya. Jadi mungkin pikiran saya malah begitu Pak. Jadi dibilang gila ya memang saya gila gitu. Nah jadi kalau yang bertanggung jawab terhadap scaling up, saya pikir ya mindset sangat penting ya Pak. Betul. Benar sekali sih. Berarti kalau dalam mindset kita sudah mempersiapkan plan B, artinya kita road to kegagalan ya. Iya, menurut saya Pak. Nah, kita agak sedikit kembali ke pribadi Epen nih. Epen ini yang saya tahu kan lulusan Fakultas Hukum ya. Betul. Nah, kok bisa nyasar Ben di bisnis Ben? Ya ini memang ngeri-ngeri sedap Pak. Saya itu kenal dengan Pak Aris itu masuk dunia akuntansi itu sampai sekarang nggak pinter, sangat blow on. Tapi saking ngerasa blow onnya itu saya jadi interest gitu loh. Saya menganggap itu dunia yang seksi gitu, termasuk bisnis ini dunia yang sangat seksi. Kita dituntut untuk liar, tapi harus ada kebenaran formalitasnya gitu. Kita harus ngawur, tapi kita harus ngawur secara benar. Nah itu yang saya pikir saya sangat senang. Ceritanya kenapa saya sampai ke bisnis, karena orientasi kepribadian juga kalau saya bilang ya Pak. Mimpi saya itu sebenarnya menjadi seperti Anda-Anda ini. Saya punya mimpi itu menjadi seorang dosen. Saya punya mimpi menjadi seorang politisi. Saya mau hidup untuk orang gitu. Tetapi sekarang ini malah kuliah dosen ini. Nah, ngeri loh. Gurunya guru ini. Ini ngeri Pak kalau dibilang gitu. Cuman intinya nggak kesampaian aja Bapak. Intinya nggak kesampaian saja. Sudah kesampaian, sekarang sudah begini, sudah kesampaian ini. Nggak, saya saya justru tertarik pada gini. Biasanya orang itu kan pengen kalau bisa itu linear. Apalagi kalau menurut saya dengan background hukum. Hukum ini juga cukup seksi hari-hari ini kan untuk ditekuni. Tapi kok justru ada satu passion untuk menuju ke yang tidak linear ini tadi. Apalagi terus bidangnya bidang yang itu tadi. Sesuai dengan yang saya bayangkan tuh ya kelebihan-kelebihan yang bisa dicermati tadi. Kondisi Indonesia, kondisi macam-macam itu. Nah itu ada story-nya nggak? Kalau saya mungkin saya diberkati dengan banyak kesempatan dalam hidup saya untuk mengenali diri terlebih dahulu, setidaknya ketimbang teman-teman saya Pak. Saya mampu menjawab apa yang saya mau di hidup, apa yang membuat saya terdayakan baik yang saya senang maupun tidak terlebih dahulu gitu. Saya pernah ngobrol juga ini dengan Pak Aris, passion itu apa sih? Ini mungkin nyambung dengan ikigai. Seringkali kita itu kan menyambungkan passion dengan hal yang kita sukai saja Pak. Betul. Padahal belum tentu passion itu sesuatu yang kita sukai. Ternyata passion itu bisa terhadap sesuatu yang tidak kita sukai bahkan. Saya ngertinya cuman gara-gara saya googling aja Pak di kamus passion itu definisinya apa sih sebenarnya. Bahwa ternyata passion itu definisinya secara kamus adalah a strong and barely controllable emotion. Satu bentuk emosi yang kuat dan kita susah kontrol gitu. Yang dalam bahasa saya adalah satu keadaan di mana kita terdayakan. Ketika ngomongin ini, ketika bicara ini kayak nggak sanggup, pokoknya emosi kita kuat gitu. Entah marah, entah senang atau apapun gitu.
Nah, mungkin itu yang menjawab, Pak. Saya dapat kesempatan untuk ngerti dulu apa sih sebenarnya passion saya, dan passion saya tidak lari jauh dari keadaan sekitar saya. Saya mau sesuatu baik dan benar dan sebagainya, dan ternyata media ini bisa membawa saya, bantu saya untuk wujudkan ini, Pak. Sisanya ya pengembangan gitu aja. Saya sekarang bergeser dikit ke produk. Ini kebetulan saya pegang produknya ini. Thank you dapat produknya ini. Tapi saya melihat ada keunikan dari produknya ini. Karena nggak biasa produk ini ada seperti begininya ini. Ini apakah ada pemikiran-pemikiran yang sangat spesifik dari produknya ini? Jadi kok bisa ya? Saya melihat ini kulitnya luar biasa memang betul ya, bukan cuma tebal tapi juga ini dibuatnya sangat bagus ya. High quality ya Pak ya? Iya, baunya terasa ini. Asli ya Pak ya? Ada konsepnya ini pasti sesuatu yang perlu diceritakan, konsepnya produk ini bagaimana. Ya, oke. Kalau belum secara lagi konsep, gimana Pak? Saya tambah lagi nih. Saya kaget sekali. Yang saya dapatkan bukan cuma produk, tapi juga ada yang namanya leather care instruction. Wow, ini ceritanya bagus sekali. Supaya orang itu nggak cuma sekedar pakai kalau ya di-educate, ya ada unsur education. Terus gini ada leather care warranty. Wah, ini ternyata di tanggal berapa kemudian ya ini warranty betul-betul, walaupun di sini ada sebutan apa saja yang dikaitkan dengan warranty-nya itu ya. Plus ini ada kata thank you-nya ini. Wow, ini menurut saya ini luar biasa ini konsepnya ini ya. Thank ini you. nggak ditemukan di brand populer lain ya Pak ya? Yes. Nah, dan barang segini tapi punya banyak ya unsur yang luar biasa ya. Mungkin kalau ini barangnya puluhan atau ratusan juta baru mungkin begini, tapi enggak ini. Nah, menurut saya ini luar biasa. Gimana ceritanya ini? Dan ada ini bentar. Ya. Ada satu yang menarik, aku highlight ini di layar. Selalu di setiap produknya ada kelihatan ya, handcrafted in Indonesia. Padahal kalau yang saya umum temui itu kan made in Indonesia. Nah, ini mungkin ada ceritanya juga, Pak. Ya. Nah, kalau secara umum produknya seperti yang saya sempat jelaskan, Pak. Bapak mendapatkan produk karya tangan 101%. Termasuk juga produk itu materialnya juga produk berdasar dari material lokal Indonesia. Kami sangat bertanggung jawab terhadap yang kami buat. Desain itu adalah desain kami. Semua production dilakukan oleh kami. Mau kenalan, mau langsung lihat tempat buatnya juga bisa. Tetapi yang menarik sebenarnya bukan hanya terkait fitur gimana produk itu didesain dan sebagainya, Pak. Kalau bicara fitur desainnya itu harus spesifik bicara per desain. Tapi mungkin saya mau tekankan itu malah yang Anda dapatkan bukan hanya sebatas produk, Pak. Tapi yang Anda dapatkan ini malah kristalisasi begitu banyak nilai dan harapan sebenarnya. Ini yang produk menurut saya wajib sampaikan. Ya, produk itu bukan hanya barangnya. Betul. Bukan barangnya, mungkin, tapi keseluruhannya, betul. Betul. Biasa. Nah, ini yang Bapak dapatkan itu dapat jadi simbol yang sangat mahal menurut saya terhadap sesuatu yang seringkali orang kita nggak sadar, Pak, orang lokal. Bahwa perlu kita sadari masyarakat Indonesia itu masyarakat yang belum tentu melek apa nilai produk lokal sebenarnya, Pak. Nah, mungkin di sini terakhir ini saya mau sampaikan juga, Pak, satu pendapat saya bahwa seringkali kita semua masyarakat Indonesia itu tidak sadar bahwa setiap dari kita itu punya satu potensi sekaligus kekuatan untuk merubah keadaan, Pak. Melalui apa? Daya beli atau daya konsumsi kita, Pak. Kita tuh sering kita itu sering tidak paham bahwa kita itu punya satu senjata yang luar biasa kuat, yakni daya beli kita. Dan ini prerogatif terserah kita, Pak. Saya perokok, saya mau beli rokok di warung sama mau dibeli di Indomaret, terserah saya gitu. Sementara
aftermath atau efek dari daya konsumsi saya itu bisa bernilai besar. Andaikan saja kita itu tahu apa yang kita mau beli, apa yang kita mau konsum. Dan ini sesuatu yang sangat praktikal menurut saya, sesuatu yang bukan rocket science yang kita bisa lakukan dalam keseharian kita, Pak. Kita harus menumbuhkan kebudayaan untuk mendukung produk lokal, bukan boro-boro ngomong beli dulu. Start dari kesadaran ini menurut saya cukup baik, Pak. Nanti akhirnya kita akan berkembang. Saya itu terinspirasi sekali dengan cerita kawan saya jalan-jalan ke Korea. Ada mall segede Tunjungan Plaza 7 lantai. Lantai 1 sampai 6 semua isinya local product, Pak. H&M, Zara, brand besar itu baru di lantai 7. 1 sampai 6 semua lokal. Tidak ada orang Korea handphonenya Apple, handphonenya Samsung. Tidak ada yang mobilnya yang lain. Mobilnya kalau nggak Hyundai, Kia. Ya, nah, ini sesuatu yang perlu kita sadari, kalau menurut saya, Pak, kita pelajari, dan sekali lagi sebenarnya sangat praktis gitu loh. Andai saja kita melek terhadap kemampuan kita sendiri, kita itu mampu merubah banyak hal. Nah, Revolt Industry ini cuman sekedar platformnya saja, Pak. Subjek aktifnya itu ya konsumen menurut saya, masyarakat luas. Dan itulah salah satu pilar utama Revolt. Kenapa namanya Revolt? Kita mau menyediakan satu output produk, bukan hanya produk, tapi satu perlambang, Pak. Satu bentuk statement terhadap pola pikir ini. Dan mungkin ini yang akhirnya di mata konsumen menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Nah, harapan besar saya lebih banyak lagi orang-orang seperti bapak-bapak sekalian yang sering kali mengurai tentang kemaknaan. Dan akhirnya kita mampu betul-betul bisa merubah keadaan, Pak. Yes. Yakin saya sih setelah ini bapak-bapak kalau mau beli produk kulit larinya ke Revolt ya. Pasti. Nah, pasti. Support lokal. Dan saya juga percaya siapapun nanti yang ini terlibat dalam ini proses ini, nonton dan sebagainya, mereka akan terbuka. Lalu kemudian juga bukan cuma Revolt, tapi juga Indonesia, sesuatu yang lebih luas, bahwa kita punya segalanya sebetulnya. Kita itu punya satu senjata berupa daya beli, ya. Daya beli yang mana ini sifatnya prerogatif, kita yang berhak menentukan. Jadi kalau bukan kita yang support atau beli produk lokal, ya produk lokal kita nggak akan pernah maju gitu ya. Bahkan kalau kita terlalu banyak belanja brand luar negeri, ya sama aja kita sedang membuat Indonesia semakin terpuruk gitu. Mungkin dari Evan ada tambahan? Ya, saya setuju sekali dengan Pak Aris. Malah saya mau menawarkan satu pemikiran yang siapa tahu jadi menarik untuk teman-teman. Banyak orang yang melihat pandemi ini, terutama dampak ekonominya, itu sebagai sesuatu yang harus disesalkan, sesuatu yang jelek, sesuatu yang menyedihkan dan seterusnya. Sementara saya jauh lebih ambisius, saya melihatnya dari perspektif yang berbeda, Pak. Berkaitan dengan yang Pak Aris sampaikan, bahwa keadaan sekarang ini sesungguhnya adalah suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Iya. Bahwa yang seharusnya takut terkait dampak pandemi ini di sektor ekonomi dan bisnis, itu sesungguhnya negara-negara lain seperti Singapura, Pak. Yang nggak punya resource, yang tidak punya sumber daya manusia, tidak ada production base di sana, mereka hanya dagang. Kekuatannya di dagang dan perbankan. Sementara kita ini sesungguhnya sangat self-sufficient, Pak. Apapun kita punya materialnya, apapun kita mampu lakukan. Tinggal ada yang beli apa enggak. Sekali lagi resource. Nah ini berkaitan mungkin. Resource dan domestic demand. Betul, Pak. Begitu sih, Pak. Oke, menarik ya. Jadi kita ini jauh lebih beruntung gitu ya dibandingkan Singapura. Kita resource punya. Pandemi justru menjadi beruntung kita. Mesti satu kesempatan untuk meriset, Pak. Ini satu tinggal kita mau pencet apa enggak nih buttonnya. Saya melihat ini satu ekosistem ya kalau di Indonesia ya. Resource ada, kemudian production ada, customernya pun ada, market kita jelas kan. Bahkan kita seringkali dicap negara konsumen ya, bukan negara yang produsen. Nah, oke. Jadi itu menjadi sebuah opportunity untuk Revolt. Oke. Menarik nih ya. Jadi jangan lupa untuk support local brand ya teman-teman. Bagi yang penasaran bisa langsung aja datang ke Revolt Industry
di Tenggilis Barat atau cek-cek di website atau e-commerce ya. Saya harus memaknakan proses ini karena sekali lagi ada paket waktunya. Nah, saya melihatnya bahwa diskusi ini menghasilkan pemikiran yang dalam sekali. Yang pertama itu adalah bagaimana kita itu memulai dengan sesuatu yang harus ada di sekitar kita. Saya tadi senang sekali Evan ngomong tentang Indonesia ini seperti begini dan seterusnya. Contohnya kemampuan dalam handicraft, lalu kemudian bagaimana memberdayakan itu semua. Lalu yang kemudian kita dapatkan itu adalah resource base, bahwa kita itu punya sesuatu yang sudah pasti. Mengapa kok kita nggak ngerjain hal yang pasti ini? Hanya karena kita itu seringkali melihat yang tidak pasti di luar sana. Ya, yang pasti itu adalah sebuah opportunity yang kita bisa kerjakan. Itu poin pertama. Bagaimana kita melihat resource yang secara presisi. Resource itu dari bahan, dari potensi, ya, handicraft itu tadi dan seterusnya. Terus yang kedua itu ternyata proses itu dijalani dengan mindful, dengan betul-betul ikigai ini, bahwa ada yang bahkan buruk. Ya, kalau saya membayangkan itu kalau ini orang-orang yang ada di revolt industry ini adalah orang-orang yang memahami bahwa kalau Tuhan izinkan itu terjadi, meskipun nggak enak, itu pasti ada kesempatan untuk membuat sesuatu sepanjang jangan sampai putus harapan. Salah satunya kan jangan sampai kita putus harapan itu tadi. Semua terus dikerjakan dengan terus-menerus. Saya betul-betul mendapatkan lesson yang luar biasa dari testimoni ini. Tapi yang ketiga menurut saya yang keren itu adalah semuanya itu kemudian dipersembahkan untuk sesuatu yang lebih luas, lebih besar. Itulah ikigai juga, dan dalam hal ini menurut saya Indonesia, untuk menampilkan Indonesia, untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa. Wow, itu saya bayangkan satu pelajaran yang bagus ya. Kalau biasanya kita yang banyak ngajar, ini sekarang kita diajar oleh pelaku melalui revolt industry. Pelaku ini pelaku betul. Thank you Evan. Saya terima kasih sekali Bapak-bapak. Ini tersanjung sekali diberi kesempatan. Nanti ditungguin Pak ngobrolnya. Siap. Kayaknya kita harus ketemuan langsung Pak. Yes, karena energinya beda banget mungkin ya kalau dengan online ini. Oke, mungkin ini ya. Kita berikutnya ada di revolt nanti. Biasanya kita di tempat lain. Oke, sip. Yes. Jadi mungkin lewat diskusi kita kali ini menyadarkan bahwa yuk kita ini punya satu senjata yang luar biasa, dan itu prerogatif sekali kita yang menentukan. Mari kita support local business, karena bagaimana local business ini mau maju kalau bukan kita-kita yang mensupport. Nah, kalau kita beli brand-brand luar negeri ya sama aja kita membuat Indonesia semakin terpuruk gitu ya. Nah, ini saatnya mungkin ini Pan, boleh nih kita kasih space untuk promo ya untuk Revolt. Mungkin ada platform selain toko, entah itu website atau e-commerce, mungkin Revolt tersedia di mana aja Pan. Jadi penonton nanti bisa browse lah. Oke, terima kasih Pak. Kami ada website di www.revoltindustry.com. Di Instagram kami juga sangat aktif @revoltindustry. Di YouTube juga ada, dan platform e-commerce kita hampir semua platform e-commerce juga ada Pak. Apa aja itu Pak? Ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada di Lazada, kita ada semua Pak. Kalau jadi, website bisa beli langsung ya? Bisa, langsung melalui website bisa Pak. Oke, kalau lokasi tokonya, alamat tokonya? Jalan Tenggilis Barat 1, aduh saya lupa. Ini nanti dicari di Google aja, di Google. Tenggilis Barat 1,
nomor 21. Ini saya cari di Google. Betul nih. ya. Satu dua satu. Nah. Terima kasih Pak. Jadi satu dengan cafe 41 Strip Club ya. 41 Strip Club plus kantor, Nah. ada interior designer, content design Oh, studio. Oke. Oke, Gabung di good. sini. Ya. Kami doakan Revolt mencerminkan wajah muda Indonesia yang luar biasa untuk menjanjikan masa depan kita. Oke. Oke, jadi yang nonton bisa langsung kalau penasaran bisa diklik. Kalau misal kepengen ketemu langsung ya. Kebetulan ini kan sudah ada store-nya ya, bisa langsung ke Tenggilis Barat tadi. Cek di Google deh biar direction-nya langsung ya. Oke, thank you Stephen, Ya. Firmawan, Bang Thank Gegar you. sekali lagi sebagai perwakilan dari Revolt ya. Dan tiba saatnya saya harus mengakhiri untuk konten hari kali ini. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di konten Now Iki yang selanjutnya ya. Salam Akuniku ya.